Pada praktikum basis data 2 yang terakhir kali ini, kita akan mempelajari bab 12 yaitu PLSQL Summary. Tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language atau SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan dari penggunaan PLSQL yaitu yang pertama, terintegrasi, memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Peningkatan kinerja, penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam suatu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Modular, bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable, program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan sistem operasi dan platform yang berbeda. Selanjutnya, dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan, untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Selanjutnya, keuntungannya adalah dapat menggunakan struktur kontrol, yaitu loop for while, dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Deklarasi variabel. Struktur PLSQL. Declare, variable, cursor, user-defined, exception, begin, SQL, PLSQL, exception, action, end. Format deklarasi variabel yaitu pengenal, konstan, tipe not null sama dengan default nilai. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PLSQL yaitu dapat ditulis dalam beberapa baris, dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip, setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma, komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang kemudian ditutup dengan bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan, dapat menggunakan bin variable, tanda garis miring atau slash berarti ran. Contoh PLSQL. Variable sisi number declare A number, B number, begin A sama dengan 100, B sama dengan 20,25, CC sama dengan A plus B, N kemudian print CC. Set server output on, declare A number, B number, C number, begin A sama dengan 100, B sama dengan 20,25, C sama dengan A plus B, kemudian dicetak dengan dbms output.putLine A plus B sama dengan C. Berhubungan dengan Oracle Server. Mengambil data menggunakan select, yaitu harus ditambahkan klausa into. Select column into variable from table where kondisi harus menghasilkan satu baris data bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL kursor, yaitu kursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis implisit atau perintah SQL. Untuk manipulasi data, semua perintah DML dan transaksi dapat menggunakan insert, update, delete, commit, dan rollback.
Contoh select dalam PLSQL. Set server output on, declare jumlah bertipe number, begin select count bintang into jumlah from tab, dbms output dot put line jumlah tabel sama dengan jumlah, kemudian ditutup dengan n dan dikompil dengan slash. Set server output on, declare gaji bertipe number, begin select style into gaji from employee where iname sama dengan Adams, dbms output dot put line gaji Adams sama dengan gaji, kemudian ditutup dengan n. Contoh DML dalam PLSQL. Declare gaji bertipe number, begin select style into gaji from employee di mana iname sama dengan Adams, update employee set style sama dengan gaji di mana iname sama dengan Scott, kemudian ditutup dengan n. Berikutnya penulisan struktur kontrol. Pernyataan if then, and if then, else if then, else if, kemudian ditutup dengan and if. Berikutnya untuk pernyataan case selector, when ekspresi then hasil, pernyataan else hasil, case selector. Contoh if dalam PLSQL. Set server output on, declare G number, jum varchar 20, begin select count bintang into G from tab, if G sama dengan 1, then jum sama dengan 1, else if J 2, then jum sama dengan 2, dan seterusnya hingga jum sama dengan 5, kemudian ditutup dengan and if, dbms output dot put line jumlah tabel sama dengan J, kemudian jum, kemudian ditutup dengan n. Contoh case dalam PLSQL. Set server output on, declare G jum bertipe number dan jum bertipe varchar 20, begin select count bintang into G from tab, jum sama dengan case G, when 1 then 1, dan berikutnya hingga when 5 then 5 n, kemudian dicetak dengan dbms output dot put line jumlah tabel sama dengan J dan jum. Control loop. Loop sederhana. Loop yaitu pernyataan exit when kondisi, and loop, for loop, for var in reverse awal hingga akhir loop, pernyataan, kemudian ditutup dengan end loop. While loop yaitu terdiri dari while kondisi loop, pernyataan, end loop. Contoh for loop. Set server output on, declare n number, begin for n in 1 hingga 10 loop, dbms output dot put line, kemudian dimasukkan nilai n, ditutup dengan n loop dan n. Tipe data record. Record, tipe nama record is record, deklarasi variable, nama record, catatan bisa menggunakan atribut table .column %type atau tabel %row type. Contoh, tipe R pegawai is record, nama varchar 50, NIP varchar 15, gaji employee.salary %type, pegawai R pegawai employee %row type. Contoh tipe data record. Set server output on, declare A employee %row type, begin select bintang into A from employee where iname sama dengan Adams, kemudian dicetak dengan dbms output dot put line yaitu nomor dari e.imno, nama e.iname, job e.job, gaji string dari $e.salary. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implisit selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select, dan kursor eksplisit yaitu dibuat oleh programmer. Deklarasi kursor nama is perintah select, membuka yaitu open nama, membaca fetch nama into list variable,
nama record, menutup close nama, atribut kursor, percent is open, percent not found, found, dan row count. Contoh kursor, set server output on, declare nomor number nama varchar 50, lokasi varchar 50, and number 4, kursor D is select bintang from department, begin, open D, and sama dengan 1, loop, fetch D into nomor nama lokasi, exit when D not found, dbns output.println, yaitu untuk mencetak n nomor nama dan lokasi, n sama dengan n plus 1, n loop close D, n kemudian ditutup dengan slash. Menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Oracle ataupun disengaja oleh user, REST application error. Jika eksepsi muncul, yaitu jika tidak ditangani program akan dihentikan, jika ditangani alur program akan diarahkan ke ekspresi handler. Sintaks exception, when exception or then pernyataan, when others then pernyataan. Contoh eksepsi adalah kursor already open, program error, invalid cursor, ataupun invalid number. Contoh penanganan kesalahan. Declare gaji, employee.salary type, begin select sal into gaji from employee where in-name sama dengan Scott. If gaji sama dengan 0, then REST application error 20.000 gaji Scott masih 0. Else dbms output.putline, gaji dinaikkan, yaitu sebesar gaji dikalikan 0,1. And if exception, when no data found, then kemudian yang dicetak adalah tidak ada data, when others, then terjadi suatu kesalahan. Subprogram, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar, modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, serta mudah dalam perawatan. Membuat prosedur. Create or replace prosedur nama list parameter is atau s, begin, program PLSQL exception, program PLSQL end. Contoh prosedur. Create or replace prosedur, jumlah s j number jum varchar, begin select count into j from tab, jam jum case j when 1 dan 1 hingga when 5 dan 5, n kemudian dicetak jumlah tabel j jum kemudian n, kemudian kita panggil dengan mengetikkan begin jumlah kemudian ditutup dengan n. Membuat fungsi. Create or replace function nama list parameter return type is atau s, begin, program PLSQL, return hasil, kemudian ditutup dengan n. Contoh fungsi adalah sebagai berikut. Create or replace function bagi a number, b number, return number is, begin, if b sama dengan 0 then return null, else return a dibagi b, and if. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi bagi, yaitu dengan mengetikkan select 10a 3b bagi 10,3 a underscores bagi underscores from dual. Sekian untuk pertemuan kali ini. Berikutnya kita memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager atau job ID sama dengan Saman. Urutkan berdasarkan dari tinggi ke rendah. Dan berikut ini adalah contoh tampilan, yaitu terdapat last name, job ID, dan salary.
Untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan select employee ID, last name, dan salary dari tabel employees, di mana salary lebih dari all. Select salary from employees where job ID sama dengan sales manager atau saman, and job ID tidak sama dengan saman. Order by salary dari gaji yang terbesar hingga yang terendah, maka kita menggunakan order by salary descending. Dan kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan. Berikut ini adalah hasilnya, employee ID, last name, dan salary. Untuk menjawab soal yang nomor 11. Sekian untuk pertemuan kali ini. Soal 2. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Dan berikut ini adalah contoh tampilannya, yaitu menampilkan last name. Kita ketikkan select first name, first name, salary, salary, hire date, hire date from employees dengan nama alias E dan employees dengan nama alias M. Di sini kita menggunakan self join where E dot department ID sama dengan M dot department ID and M dot salary lebih dari E dot salary. Order by E dot first name. Di sini kita tambahkan untuk gaji yang lebih besar dari teman sekantornya atau teman koleganya, namun dia masuk bekerja itu lebih akhir. Jadi kita menambahkan E dot hire date lebih awal dari teman koleganya atau M dot hire date. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu di sini nama pegawainya. Kemudian di sini adalah nama dari teman kerjanya atau koleganya, di mana dia bekerja, masuk kerjanya lebih awal daripada teman koleganya, namun temannya memiliki gaji yang lebih besar dari pegawai yang kita tampilkan, yaitu Alana. Soal 3.
Buat query untuk menampilkan nama departments di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departments. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Dan berikut ini adalah contoh tampilannya, yaitu menampilkan department name dan departemen total. Kita ketikkan with department cost as select d. Department name sum dari salary dengan nama alias summary from employees dengan nama alias E dan departments dengan nama alias D, di mana department ID sama dengan D. Department ID. Group by D. Department name. Koma, departemen 2 cost as select sum dari summary dibagi 8 dengan nama alias departemen total from departemen cost, dan selanjutnya memasuki statement select bintang from department cost di mana summary lebih dari select departemen total from departemen 2 cost order by department name. Dan kita lihat hasilnya. Inilah hasil dari query yang telah kita ketikkan.